Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya, jadi ini bukan Mbah Wira yang ngomong, melainkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali setan akan menyerukan dua kecenderungan kepada manusia. Apa dua kecenderungan itu? Yang pertama yaitu manusia itu akan dibuat teledor dan abai. Klien kita kali ini berhasil dibuat teledor dan abai, malas ibadah, malas ngapa-ngapain, sehingga auranya menjadi suram. Nah, lucunya di hari yang sama Mbak Ura mendapati klien berikutnya yang terkena sihir atau kecenderungan yang kedua. Apa itu kecenderungan yang kedua? Yaitu karena tidak bisa dibuat teledor dan abai, maka dibuat berlebihan dan ekstrim. Seperti apa penjelasannya? Simak video Mbah Wira sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Minggu 29 Desember 2024 jam 14.30 sore, kita sedang melayani klien nomor 7072. Ada dua pertanyaan yang diajukan oleh klien nomor 7072 akan Mbah Wira bahas dulu. Yang pertama yaitu, Mbah, mengapa saya ini selalu gelisah, gampang marah, gampang tersinggung, serta malas untuk beribadah? Jawabannya sudah Mbah Wira sampaikan tadi di depan, bahwa menurut kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu memang udah kerjaan setan. Setan selalu menggoda manusia dengan dua kecenderungan. Yang pertama dibuat malas dan abai, yang kedua dibuat ketakutan dan berlebih-lebihan. Nah, Anda terkena yang pertama tadi, yaitu dibuat malas dan abai. Memang ibadah dari klien ini malas, dan ada buktinya. Mbak Wira udah langsung nembak sih dari pertama bahwa ini pasti karena malas ibadah. Nah, lalu kalau malas ibadah itu apa solusinya? Apa Mbah yang harus saya lakukan? Klien sempat bertanya seperti itu. Solusinya Mbak Wira sempat mikir, apa coba tak terapi dengan minyak aura ya, supaya auranya itu jernih, auranya membaik. Tapi ternyata kalau urusannya udah malas dengan ibadah, itu termasuk dalam godaan setan ya. Memang setan memiliki kecenderungan membuat manusia seperti itu, maka itu nggak akan ngefek banyak ya, karena bagaimanapun juga kekuatan terapi manusia itu tidak akan mampu ngalang-ngalai godaannya setan. Oleh karenanya satu solusi yang bisa Anda jalankan yaitu apa? Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta kepada Tuhan agar Anda diberi nikmatnya ibadah ya, agar Anda diberi nikmatnya ibadah. Kalau Anda sudah diberi nikmatnya ibadah, insya Allah ibadah itu nggak akan malas. Karena setan itu siapa yang bisa ngalahin kecuali pertolongan Tuhan ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan semata. Ini musuhnya udah setan loh ya. Bukan cuma sekedar jin ya, bukan cuma sekedar bersihin aura, bukan cuma sekedar ketempelan demit liar, bukan hanya itu, melainkan ini udah godaan setan. Oleh karenanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyelamatkan Anda dari sifat malas itu tadi. Ini kalau Anda masih usia 5 tahun, 7 tahun gitu ya, itu kalau Mbah Wira ya, Mbah Wira masukin ke pondok biar dihajar sama Pak Kiai. Ya biasanya kalau orang-orang anak-anak kecil ya yang malas-malas ibadah dicambuk sama Pak Kiai biasanya untuk menimbulkan ya semangat ibadahnya. Namun karena ini sudah dewasa, sudah tua, masa ya mau dipondokkan, masa mau dicambuk, kan udah bukan usianya lagi. Maka solusi yang bisa Mbah Wira terapkan yaitu banyak-banyak berdoa, minta pertolongan pada Tuhan agar diberikan nikmatnya ibadah. Itu ya untuk pertanyaan Anda yang pertama. Sekarang kita lanjut. Nah, sebagaimana biasa ya, ketika ada klien yang melakukan terawangan badan, maka akan kita kupas 4 perkara yang menyertai dirinya. Yang pertama kita bahas dulu masalah energi. Berdasarkan kuantitas dan kualitas energi yang ada dalam tubuh seseorang, maka seseorang itu bisa kita kategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar tirakat, gemar menempa dirinya dengan bentuk-bentuk tirakat.
seperti wirid, puasa, bertapa, meditasi, dan upaya-upaya tempat diri lainnya. Klien 7072 nggak mungkin energinya tinggi, ibadah aja males-malesan, boro-boro tirakat. Itulah kenapa ketika klien bertanya kepada Mbak Wira, "Mbak, apa yang harus saya lakukan?" Mbak Wira nggak akan nyuruh Anda bertapa. Mbak Wira nggak akan nyuruh Anda wirid ratusan kali. Kenapa? Wong ibadah wajib yang jelas-jelas diperintahkan aja lo males ngerjakannya. Apalagi Mbak Wira, ini ya saya kasih amalan ya, wirid ini 1000 kali, wirid ini 2000 kali. Apa jalan? Ya logika aja, apa jalan? Maka dari itu Mbak Wira memberi saran apa? Banyak-banyak doa. Doa itu kan mudah ya, mudah, murah, bisa dilakukan di mana saja. Doa pada Tuhan, minta agar diberi nikmatnya ibadah. Kalau Anda sudah rajin ibadah, next ya, tahap berikutnya mau minta ilmu, wirid, apapun itu nanti akan Mbak Wira ajarkan dan semuanya gratis. Akan Mbak Wira ajarkan. Syaratnya satu, ibadah dulu. Dan apa ya ada atau orang yang disuruh ibadah itu protes? Apa ya ada atau orang yang disuruh ibadah itu marah-marah? Mbak, aku nggak mau menjalankan solusi dan Mbak Wira. Kenapa? Karena solusinya cuma disuruh ibadah. Saya tahu ibadah dulu ya. Ibadah dulu dijalankan. Kalau yang wajib ini Anda udah jalankan, baru kita bicara ibadah-ibadah lain atau kita bicara tirakat-tirakat lain. Yang penting ibadah aja dulu. Jelas ya? Jadi orang-orang yang energinya tinggi itu adalah orang yang gemar menempat dirinya dengan berbagai macam bentuk tirakat. Nah, tirakat itu, orang yang mau menjalankan tirakat itu ibadah wajibnya pasti aman. Kenapa? Karena tirakat itu nggak ada ancamannya. Apa ada? Ayo kamu kalau nggak tirakat, kalau nggak wirid dimasukkan neraka, kan enggak loh. Ayo kalau kamu nggak wirid, kalau kamu nggak bertapa, nggak meditasi, dipukuli, kan nggak ada ancamannya. Itulah kenapa tirakat itu berat. Hal mana ibadah wajib aja yang ada ancaman dan ada hukumnya, dia malas melakukan itu loh. Apalagi tirakat. Orang yang malas kerja lalu pengen amalan kekayaan, mohon maaf ada orang tadi sampai mana ya? Jadi ini guru Mbak Wira yang berkata, orang yang malas kerja lalu minta amalan kekayaan, percuma, nggak akan bisa kaya. Kenapa? Karena kerja yang ada ancamannya aja dia malas gitu loh. Apalagi cuman sekedar wirid atau tirakat yang nggak ada ancamannya apa-apa, udah pasti nggak jalan. Jelas ya? Jadi percuma kita mau tirakat yang aneh-aneh kalau ibadah wajib atau kerja aja kita males gitu. Jadi solusi dari Mbak Wira adalah doa. Minta pada Tuhan supaya diberi nikmat ibadah. Nah, klien kita nggak mungkin energinya itu tinggi. Uang ibadahnya aja males apalagi suruh tirakat. Sementara orang yang energinya tinggi itu ada sebabnya, ada jalarannya, ada sumbernya. Sumbernya karena dia rajin tirakat. Oleh karenanya kalau ada kok dukun ngomong, "Oh Anda klien 7072 ini energinya tinggi, diikuti oleh Ratu Kidul," ya mohon maaf. Anda harus bisa merenung, harus bisa mencerna, harus cerdas dalam bersupranatural. Apa iya aku diikuti oleh Ratu Kidul? Apa iya aku punya keistimewaan ini itu? Wong aku ibadah aja males, gitu ya. Jadi orang yang energinya tinggi karena dia yang pertama yaitu apa? Gemar tirakat. Kalau nggak gemar tirakat ya jangan harap energi itu akan tinggi. Yang kedua, orang itu energinya bisa tinggi karena dia memiliki khodam dalam dirinya. Mbak Wira ulangi. Yang kedua, orang itu energinya bisa tinggi sebabnya karena dia punya khodam di dalam dirinya. Nah, khodam adalah jin yang dengan sukarela. Kalau dalam kasus Anda ya, jin yang dengan sukarela membantu Anda karena suka kepada Anda. Lah, sukanya jin pada manusia itu dua. Ya, dua sebabnya. Kalau enggak dia rajin ibadah sehingga mirip dengan si jin itu tadi, atau yang kedua, sangat sesat sehingga mirip dengan si jin itu tadi. Lah, Anda mau pilih yang mana? Kalau Mbak Wira lebih suka ya ditempeli, diikuti, disenangi, dibantu oleh jin karena kegemaran ibadah. Enggak ada risiko dan enggak ada dampak negatif yang aneh-aneh. Kalau disukai jin karena ya saking jarangnya ibadah, saking sesatnya, wah itu jangan-jangan setan itu nanti yang ikut kan gitu. Jelas ya. Jadi kedua hal ini dalam klien nomor 7072 kalau menurut Mbak Wira itu enggak ada. Enggak ditemukan khodam yang enggak ditemukan, energi keilmuan dan tirakat juga enggak ditemukan sehingga tidak mungkin energi Anda itu ada di level yang tinggi. Sekarang ini tanggal 29 Desember 2024 jam 14.30 sore. Ya kalau besok dia kemudian rajin ibadah, rajin tirakat ya hasil tentu akan berubah. Sama seperti orang periksa di lab itu loh.
Saya mau periksa lab, Dok. Oh iya, ini gulanya tinggi. Oh iya betul, karena saya suka makan nasi, suka minum minuman manis, kopi, rokok. Ya wajar kalau gulanya tinggi. Besok dia berubah. Kurangi nasi, perbanyak sayur, perbanyak buah. Cek lagi ya gulanya nggak tinggi lagi gitu loh ya. Jadi jangan dianggap hasil terawangan itu paten permanen seumur hidup pasti seperti itu. Enggak. Dia akan berubah seiring dengan apa yang dilakukan oleh klien itu tadi. Jelas ya ini ya? Itu yang pertama. Kedua adalah orang-orang yang energinya rendah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang terkena sakit baik magic maupun medis. Ya utamanya magic sih, karena Mbak Wira kan dukun, Mbak Wira kan praktisi supranatural. Kalau medis yang paham ya dokter, laboratorium klinik kayak gitu. Nah untuk klien 7072 kalau menurut Mbak Wira tidak ditemukan ya, baik itu penyakit magic atau medis maupun jin-jin yang nempel, jin-jin liar yang ngikut, kemudian tinggal di tempat angker, adanya kiriman-kiriman supranatural, santet, pelet dan sebagainya. Kenapa? Mohon maaf ya, jangan tersinggung, Mbak Wira tidak sedang menghakimi dan Mbak Wira juga tidak sedang melabeli. Jadi gini Pak, orang yang terkena santet ataupun pelet biasanya adalah orang-orang yang memiliki prestasi. Ada alasan bagi orang lain untuk nyantet dirinya, atau ada alasan bagi orang lain untuk melet dirinya. Kalau orang itu bukan siapa-siapa, nggak ada prestasi apa-apa, pekerjaan pun biasa-biasa aja, maka orang nggak punya alasan untuk nyantet ataupun melet dirinya. Kecuali Anda bupati, gubernur, kepala dinas, orang yang punya kekuasaan. Kalau pengusaha besar, punya swalayan, punya mall. Nah itu orang baru melet ataupun nyantet, itu punya alasan. Oh kamu disantet karena ada kepentingan di balik itu. Lah kalau orang nggak ada kepentingan ngapain nyantet Anda, buang-buang waktu, buang-buang peluru kan gitu. Jelas ya. Jadi kalau ada dukun yang ngomong, wah Anda ini males karena Anda ini ketempelan jin harus diruqyah, ya mohon maaf. Ya terdasar dalam bersupranatural. Mbak Wira jawab ada dasarnya yaitu kitab. Dan kitab itu nggak mungkin ditulis oleh orang sembarangan tukang becak nulis kitab lalu kitabnya laku dan tersebar kemana-mana, nggak mungkin. Yang nulis kitab pastilah seorang cendekiawan, pastilah seorang ulama. Itulah kenapa kalau ada dasarnya kitab kita ngomong itu tenang. Kenapa? Karena ada orang yang nulis dan menginformasikan terlebih dahulu sebelumnya. Ketika kemudian tulisan itu salah, kita gak kena dosa. Kenapa? Karena sudah ada di kitab, kita tinggal membaca rujukannya aja. Kalau salah berarti yang salah adalah yang menulis kitab. Namun kita logika semacam apapun, tulisan yang ditulis oleh itu tadi ya dalam kitab masuk akal dan sangat-sangat jelas, sangat bisa diterima oleh rasional. Sehingga ya kalau Mbak Wira itu tadi nggak ada santet, nggak ada pelet yang mengenai diri Anda, yang membuat Anda jadi malas, gambar dan sebagainya. Itu semata-mata hanya ulah setan ya dalam memberikan propagandanya kepada manusia. Jelas ya. Jadi untuk urusan santet, pelet, ketempelan kalau Mbak Wira ya tidak ada pada diri Anda. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya biasa. Ya biasa ini artinya sedang, tengah-tengah. Sebagaimana kebanyakan rakyat jelata pada umumnya. Mbak Wira juga energinya biasa. Tinggi juga nggak rendah, biasa aja. Karena energi biasa itu nggak hina. Energi biasa itu ya nggak masalah gitu loh. Dibilang bagus ya enggak, dibilang jelek juga enggak, biasa aja. Dan nggak masalah, energi biasa itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita. Nah kalian 7072 masuk ke dalam kategori biasa ini. Karena kalau dibilang tinggi juga enggak, dibilang rendah karena ada gangguan magic juga enggak gitu loh. Nah kalau kita skalakan dari 1 sampai 100 ya, skala energi klien nomor 7072 itu, andai kata yang tinggi itu di atas 80, yang rendah itu di bawah 60, maka klien 7072 itu kira-kira 65 lah. Jadi biasa atau sedang aja, nggak tinggi juga nggak rendah, dan nggak masalah ya. Yang penting bagaimana Anda bersikap dan berubah ke depannya. Karena ingat, sebagaimana yang Mbak Wira sampaikan bahwa hasil terawangan itu nggak paten permanen selamanya. Dia bisa berubah bergantung besok Anda melakukan apa, kayak gitu. Nah kita lanjut ke bab berikutnya yaitu aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi energi yang ada di tubuh manusia itu dia bervibrasi. Ketika dia bervibrasi, dia menghasilkan spektrum warna. Warna ini yang kemudian kita sebut dengan aura. Manusia auranya macam-macam. Ada merah, ada biru, ada ungu, ada kuning, ada gelap, ada suram. Nah Anda ini masuk yang suram, dominan merah lagi. Orang yang auranya dominan merah suram dikarenakan apa? Suramnya itu karena kurang ibadah. Ya, merahnya karena ya tadi kurang sabar ya, gampang marah, gampang tersinggung, malas ibadah, sehingga auranya merah suram. Dan mohon maaf, Mbak Wira paling sering menjumpai orang yang punya karakter paling jelek itu auranya seringkali adalah merah suram, merah gelap. Ini Mbak Wira nggak ingin justifikasi ya, tinggal kita tahu sekarang nih penyakitnya apa dan sebabnya apa.
Wah udah tinggal kita ganti aja sebabnya itu supaya penyakitnya ini hilang dari tubuh kita. Gitu aja kalau menurut Mbak Wira. Jadi merah suram. Merah suram adalah merah auranya orang-orang yang tadi punya kecenderungan gampang marah, mudah tersinggung, nggak sabaran, pengennya cepet. Apa-apa pengennya cepet, pengennya dilayani sekarang. Anda kalau menurut Mbak Wira ya memiliki kondisi keuangan yang baik. Ya meskipun Anda malas ibadah, Tuhan masih memberikan rezeki yang sangat baik kepada Anda. Dan nah itu merupakan salah satu alasan ya bagi kita untuk selalu bersyukur dan beribadah menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau menurut Mbak Wira kayak gitu. Jadi kembali kesadaran diri masing-masing. Itu untuk aura. Lalu solusinya gimana Mbak? Kalau ingin auranya cerah dan bersih, ibadah. Udah itu aja. Bisa nggak Mbak pakai minyak magic, pakai azimat, pakai wirid, pakai bisa. Tapi sebelum kita lebih jauh ke wirid, ke mantra dan sebagainya, ibadah dulu aja dibenerin. Karena Anda wirid, Anda baca mantra itu nggak ada perintahnya. Sementara ibadah ada perintahnya. Itu aja dulu kita beresin. Kalau itu dapat nanti mau minta ilmu apapun lah Mbak Wira kasih. Ya, mau minta ilmu pengasihan, oke Mbak Wira kasih. Kerezekian, oke Mbak Wira kasih. Proteksi keselamatan diri, oke Mbak Wira kasih. Jadi semuanya gratis untuk Anda, nggak masalah. Bagi Mbak Wira kalau ada orang memang pengen berubah, Mbak Wira temani, Mbak Wira damping. Gitu kalau Mbak Wira. Jelas ya. Yang ketiga kita akan bicara titik-titik cakra tubuh yang terbuka. Cakra tubuh itu ada 7 yang paling dominan. Dan ke-7-7-nya nggak mungkin terbuka secara bersamaan. Rata-rata hanya 2, 3 ya. Kemudian itu bergantian terbuka dan tertutup bergantung pada kondisi orang tersebut seperti apa. Nah untuk kalian 7072 kalau menurut Mbak Wira yang paling terbuka lebar ada 3 cakra dasar. Jadi root cakra, sex cakra, dan solar cakra. Root cakra letaknya dari tulang ekor ya. Mempengaruhi energi, stamina, kekuatan tubuh, kekuatan fisik. Seks cakra mempengaruhi kreativitas, kemudian kebutuhan seksual ya. Kemudian solar cakra itu ada di pusar ya. Sama mirip-mirip dengan root cakra mempengaruhi energi diri, stamina, daya tahan tubuh. Dan ketiganya itu memang cenderung memberikan aura yang merah bagi orang-orang yang ketiga cakra itu yang terbuka. Jadi cocok lah kalau menurut Mbak Wira ya 3 cakra itu yang terbuka pada diri Anda dan aura Anda pun juga dominan merah. Yang terakhir yaitu ada tidaknya kodam dalam badan. Untuk hasil terawangan kodam dalam badan ini memang seringkali menjadi perdebatan. Karena orang senangnya gitu ya, senangnya dibilang kalau punya kodam blorong, punya kodam Ratu Kidul, punya kodam Dewa Zeus itu seneng banget. Punya kodam demon seneng banget. Dan ketika Mbak Wira ngomong, oh ini nggak ada kodam di dalam dirinya, ngeyel. Nah saya itu sering mendengar suara macan meraung-raung dalam dada. Pak hati-hati. Kondisi seorang itu ada 3. Kalau nggak supranatural, ya, maka bisa jadi medis, bisa jadi psikologis. Sakit itu juga ada 3. Kalau nggak sakit supranatural, sakit secara magic, ya sakit secara medis atau sakit secara psikologis. Mendengar suara macan meraung-raung dalam dada, bisa juga bukan unsur magic atau supranatural. Bisa jadi adalah medis, ada saraf yang putus sehingga tidak ada suara meraung-raung tapi dia merasa ada suara meraung-raung. Contohnya pada orang-orang yang merasa diajak ngomong, kemudian dia menjawab, berinteraksi dan berkomunikasi padahal nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ngomong sendiri, deleming sendiri. Atau merasa ada yang guyon ngajak ketawa sehingga dia ketawa terbahak-bahak padahal sebenarnya nggak ada. Itu sarafnya yang kena. Atau yang kedua psikologis. Delusi, halusinasi. Nah itu. Jadi segala sesuatu kita tidak serta-merta kemudian harus mengaitkannya dengan magic, dengan supranatural. Bisa jadi medis, bisa jadi psikologis. Ya, ini hasil yang paling sensitif ya ini masalah kodam. Nah, kodam yang ada pada tubuh seseorang itu setidak-tidaknya ada 4 macam. Ini setidak-tidaknya artinya apa? Ada kemungkinan hal di luar 4 macam ini. Apa aja 4 macam? Yang pertama kodam leluhur. Kodam leluhur adalah kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda. Kemudian setelah leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucu yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur ini tadi. Nah, untuk kodam leluhur pada diri kalian 7072 nggak ada. Ya, tidak ada. Yang kedua yaitu orang-orang yang memiliki kodam keilmuan. Apa itu kodam keilmuan? Yaitu kodam yang mengikuti mereka yang gemar tirakat dan mengamalkan ilmu. Ini juga nggak ada pada diri Anda, nggak ditemukan. Yang ketiga yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang
mengikuti seseorang karena sengaja diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu, ini juga nggak ada. Loh Mbak, saya dulu pernah ngisi di badan dan sebagainya, tapi mohon maaf hari ini Minggu 29 Desember 2024 jam 14.30 ini nggak Mbak Wira temukan ada kodam dalam diri Anda. Jadi bisa jadi dulu memang betul diisikan, tapi kemudian kodam itu pergi. Ada 5 perkara yang menyebabkan kodam di dalam tubuh seseorang atau di dalam benda itu hilang atau pergi. Ya, ada 5 perkara, bisa Anda searching di YouTube-nya Mbak Wira. Atau kalau nggak itu dulu abal-abal aja, nggak benar-benar diisikan, ya itu. Kemudian yang terakhir yaitu kodam yang menjadi kodam manusia, kan? Karena unsur suka atau cinta ini yang telah Mbak Wira bahas di depan tadi, ini juga nggak ada pada diri Anda. Oke, itu dulu untuk hasil terawangan badan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, dan Mbak Wira fleksibel aja. Anda boleh bertanya, nanti akan Mbak Wira jelaskan. Kalau ada sesuatu di luar topik terawan yang ingin Anda tanyakan, akan Mbak Wira jelaskan selama Mbak Wira tahu jawabannya. Kita fleksibel dan santai aja, silakan kalau ada yang kurang jelas kita diskusikan dengan santai.